menjadi pemahaman matematikanya lemah, ya karena baca aja belum bisa kok dipaksa mendengarkan matematika dengan bercerita. Di daerah yang sudah sangat tertinggal, dengan daerah maju, pasti kemampuannya berbeda, berikut dengan segala fasilitasnya. Yang kedua, di dalam evaluasi akan dilakukan perlunya tambahan mata pelajaran TKA. Maka saya mengusulkan, saat ini kita melihat ketika di SMA kelas 10, itu kan mata pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, sampai sinus, kosinus, yang itu tidak akan digunakan anak-anak kita yang jurusan bahasa atau IPS, itu kan masih sangat berat. Harus mempelajari sekian banyak mata pelajaran. Trigonometri, geometri. Nah, apakah tidak dimungkinkan atau kami tegas saja, kami mengusulkan bagaimana tidak dengan tambah mata pelajaran, tapi bagaimana kita bisa mengetahui minat bakat anak tersebut pada saat SMP. Jadi tidak tambah mata pelajaran, tapi ada tambahan untuk tes EQ atau tes minat bakat. Sehingga nanti ketika masuk SMA, itu sudah sesuai dengan jurusan minat bakatnya. Tidak semua belajar fisika, kimia, biologi. Tidak semua bicara detail yang kemudian tidak digunakan di kelas 11 dan 12. Jadi secara tegas kami mengusulkan tes EQ ataupun minat bakat ini tidak perlu ditambah mata pelajarannya yang SMP, tapi ditambah hal ini untuk kemudian ketika SMA mulai kelas 10, itu sudah jurusannya sesuai dengan minat bakat dan EQ-nya. Yang kedua, saya menyoroti kaitannya dengan daycare, penitipan anak, yang ini masuk kategori PAUD kalau di dalam ketentuan kita. Dan kita melihat bahwa untuk daycare ini banyak yang belum memahami. Kadang hanya dikaitkan dengan PAUD saja, izinnya PAUD, tapi kemudian juga menerima daycare. Persoalan daycare ini sudah cukup banyak, tidak hanya Jogja yang kemarin viral, dari Aceh WA ke kami juga, dari beberapa tempat juga WA ke kami, bahwa ini persoalan serius. Bahwa kasus daycare yang ada di Jogja itu dampak psikologisnya sangat tinggi. Bahkan seorang anak yang sudah SD waktu itu di daycare tersebut, kemudian juga mengatakan, aku udah tahu dulu juga begitu. Itu menganggap bahwa tangan diikat, kaki diikat, itu sesuatu hal yang normal. Karena dia lihat setiap hari, ini persoalan. Ini tanggung jawab siapa? Ketika bicara pendidikan anak usia dini, maka ini adalah bagian dari kewenangan termasuk Dikdasmen. Maka menurut saya, mari regulasi ini kita pastikan. Sehingga ada kepastian untuk kemudian bagaimana aturan supaya daycare itu juga mendapatkan perizinan yang sesuai. Sertifikasi para pengasuhnya, fasilitasnya, yang kemudian di PPA itu juga sudah ada luasannya sekian, harus ada ruang luarnya, ruang opennya, kemudian ukuran sekian hanya untuk boleh sekian anak, dan yang lain sebagainya. Saya kira ini Kemendikdasmen harus segera memutuskan ini, memastikan ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita bahas ini tadi sampai lupa. Ada sekolah-sekolah yang berkontribusi tinggi tetapi tidak masuk menjadi sekolah negeri. Saya harus sampaikan, jumlah sekolah menurut data BPS terbaru dikeluarkan 2026. SMK itu yang swasta 73,65%, SMA 51,53%. Ini jumlah sekolahnya. SMP 44,14%, yang terkecil SD. Swasta itu hanya 13,25%. Kita sadar bahwa pemerintah, yang tadi kita sebut ini sekolahnya pemerintah daerah, misalnya begitu, bahwa pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas sekolah secara penuh untuk menampung anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak, yang setara, yang bermutu. Kita masih banyak menggantungkan kepada sekolah-sekolah
swasta yang peserta didiknya pun kita mengetahui SMK itu yang negeri 2,473 juta, yang swasta 2,605 juta. SMA yang di swasta 1.400.000, SMP 2,76 juta, SD 3,93 juta. Nah, yang kemudian harus kita pikirkan adalah pertama, soal guru. Seringkali mereka tidak bisa mengikuti tes P3K karena ada digendoli sama sekolah swastanya. Mengapa? Begitu dia nanti diterima di P3K, mereka ditempatkan di tempat yang lain, sekolah swastanya kehilangan guru. Apakah ini akan terus terjadi demikian? Harapannya tentu tidak. Maka tentu kita punya harapan bagaimana sekolah swasta ini juga mendapatkan perhatian. Caranya bagaimana? Kita punya 20% anggaran pendidikan kok. Tinggal bagaimana kita punya izin, selalu ditanyakan. Mendikdasmen sudah mengajukan atau belum? Berarti harus perlu ada keberanian untuk mengajukan itu. Persoalan terakhirnya nanti diterima atau tidak, setidaknya sudah ada upaya dari kita. Komisi 10 tentu juga memberikan dukungan pemenuhan terhadap 20% anggaran pendidikan dengan menaikkan anggaran di Kemendikdasmen. Ini persoalan yang memang harus terjawab. Berikutnya yang terakhir, buku pegangan, Pak. Ini juga mendapat evaluasi ketika kami kemarin, siapa yang mengunjungi bersama kami di daerah mana kemarin? Terakhir kunjungan itu ya Bu ya? Di Karimun. Tanjung Balai Karimun, bukan Tanjung Balai Karimunnya. Bagaimana seorang anak kelas 1, soal-soal di buku pegangannya itu sudah buku cerita. Harus membaca. Si Adi mempunyai telur ini, sekian ini. Padahal belum bisa baca dan mereka menggunakan itu. Mari kita koreksi sekarang. Ada ketentuan apa yang salah sehingga mereka menggunakan? Enggak mungkin. Biasanya kan manggis 3 ditambah gambar manggis 2. Berarti ketemunya manggis 5 gitu kan Pak? Kelas 1. Jadi sangat wajar karena mereka kesulitan. Di mana ini letak kesalahan kita? Apakah referensi dalam kita memberikan buku pegangan itu yang kemudian tidak digunakan dengan baik oleh dinas-dinas, oleh sekolah, atau kesalahannya di mana? Tapi ini yang menurut saya membuat anak-anak juga soal matematikanya juga menjadi pemahaman matematikanya lemah, ya karena baca aja belum bisa kok dipaksa mendengarkan matematika dengan bercerita. Nah, untuk penjaminan mutu terkait hal ini, buku pegangan juga menjadi acuan. Kami mohon itu juga diperhatikan dengan baik. Terakhir, untuk bencana, berharap dengan amat sangat terima kasih Pak Presiden sudah memberikan pemahaman atau memberikan penjelasan sekian puluh triliun yang kemarin disampaikan pada saat konferensi pers itu juga akan digunakan untuk revitalisasi di daerah-daerah bencana. Maka percepatan itu yang ditunggu dan utamanya adalah buku-buku yang sudah hancur semua. Tolong dipercepat Bapak Ibu, termasuk buku-buku paket, meja kursi yang terbawa banjir. Yang ketiga adalah alat praktek SMK. Saya kira itu tidak perlu menunggu APBN baru. Tapi bagaimana dengan dana yang tersedia yang ada itu Dikdasmen bisa menganggarkan untuk itu. Terima kasih.